Halo Sobat Humanis, selamat datang di acara Teras Bernardinus episode pertama dengan tema menjadikan anak muda yang siap dan adaptif akan tantangan. Nah, kali ini kita akan ada talk show singkat nih. Yuk kepoin narasumbernya. Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial kita yaitu Romo Justinus Rumanto SY dan Kak Rosalia Tatiana. Halo Romo, halo Kak Rosa. Halo, salam jumpa semua. Tema yang kita bahas kali ini yaitu mengenai anak muda zaman sekarang yang selalu siap dan adaptif dalam menghadapi segala tantangan. Seperti yang kita ketahui, generasi milenial atau anak muda zaman sekarang sangat memiliki perubahan atau perbedaan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, oleh sebab itu, menurut Romo nih, perbedaan yang mencolok antara generasi milenial dengan generasi sebelumnya dan hal-hal positif apa yang bisa dijadikan acuan? Menurut Romo gimana? Ya, anak-anak millennials atau generasi milenial zaman sekarang itu salah satu kekuatan yang sangat menonjol adalah cepat dan adaptif ya. Saya ketemu dengan anak-anak muda dan kemudian berhadapan dengan pembaruan-pembaruan, entah itu karena dalam dunia kerja atau dalam perkembangan teknologi itu sangat cepat dan adaptif gitu. Dan sangat mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oke, jadi anak muda zaman sekarang lebih adaptif ya, Mau. Kalau menurut Kak Rosa gimana? Nggak jauh beda dari Romo. Saya setuju dengan apa yang Romo sampaikan. Jadi memang zaman sekarang itu perubahan begitu cepat ya. Belum selesai dengan satu hal, kita sudah dihadapkan pada hal yang lain. Jadi kalau dibilang adaptif, iya. Karena kita selalu berubah-ubah begitu. Apalagi dengan semangat anak muda sekarang, kita punya peluang banyak untuk mengeksplor banyak hal sehingga banyak hal pula yang kita terima dan bisa kita adopsi untuk kegiatan kita sehari-hari begitu. Oke. Jadi anak muda zaman sekarang lebih adaptif ya seiring dengan perkembangannya zaman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang harus dipelajari atau dipersiapkan oleh anak muda zaman sekarang untuk lebih unjuk muka demi perubahan. Kalau menurut Kak Rosa dulu gimana? Kalau menurut saya pada dasarnya ada dua hal yang harus dimiliki oleh anak muda. Yang pertama adalah bagaimana anak muda itu bisa menganalisa situasi sosialnya. Karena kita nggak bisa menampik bahwa kita hidup di tengah masyarakat dan kita sangat butuh untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat di sekitar gitu. Hal yang kedua adalah bagaimana kita mau untuk berkolaborasi, jadi tidak hanya melulu tentang bagaimana diri saya bisa berkontribusi untuk orang lain, tapi bagaimana saya bisa mengajak orang lain untuk sama-sama berkontribusi dengan lebih baik lagi, dengan lebih lengkap lagi, karena ketika kita bersama-sama dengan orang lain yang berbeda latar belakang pun, dia atau orang lain itu akan bisa melengkapi saya sehingga apa yang bisa kita hasilkan sebagai karya akan lebih baik lagi begitu. Oke, baik Kak Rosa. Kalau menurut Romo sendiri bagaimana? Ya, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Rosa tadi, hanya menambah beberapa hal. Yang pertama adalah keterbukaan. Ya. Zaman kita menawarkan banyak sekali pilihan-pilihan, maka kita perlu senantiasa terbuka akan perubahan. Yang kedua adalah justru karena ada banyak sekali pilihan-pilihan, kesulitannya adalah kita sulit membuat keputusan. Ya. Maka kita perlu untuk dengan jelas menentukan apa yang mau kita cari dan apa yang mau kita capai. Ya. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa mengejar keunggulan.
Dan saya kira ini juga sesuai dengan visi pendidikan di Universitas Sanata Dharma ini. Salah satu semboyannya adalah cerdas ya. Kita perlu mengejar keunggulan. Sungguh-sungguh kita unggul dalam apa yang kita geluti, karena itu yang akan menentukan dan membedakan kita dengan dunia di sekitar kita. Kemudian yang keempat, tadi yang juga sudah disampaikan oleh Rosa adalah kerjasama. Kenapa kita perlu bekerja sama? Karena memang kita tidak mungkin mencapai itu sendirian. Maka berkaitan dengan yang pertama, keterbukaan itu bukan hanya keterbukaan pada ilmu, pada pengetahuan, pada barang-barang yang baru, tetapi keterbukaan untuk bisa bekerja sama dengan siapapun juga. Kita hidup senantiasa dalam kolaborasi, dan kalau kita punya hati yang terbuka, wawasan yang terbuka, maka lebih mudah untuk bekerja sama dengan siapapun juga. Oke, baik. Dari perbincangan kita dapat simpulkan bahwa anak muda zaman sekarang dituntut lebih kreatif, lebih mudah untuk berkolaborasi, dan juga selain itu anak muda juga dituntut untuk lebih adaptif dan kreatif. Juga hal-hal yang perlu anak muda pelajari atau hal-hal yang perlu anak muda persiapkan dari sekarang adalah lebih kreatif, adaptif, serta unggul, cerdas, seperti visi atau semboyan Sanata Dharma, cerdas dan humanis. Demikian bincang kita hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan membuahkan hasil untuk anak muda zaman sekarang. Terima kasih Romo, terima kasih Kak Rosa. Terima kasih semuanya.